Nokia atau Android? Kira-kira mana ya yang akan kita pilih di era modern saat ini? Perkenalkan, nama saya Hafiz Alfariski dari Binus University at Malang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai disruptive strategy and innovation pada operating system telepon genggam. Di masa lalu, telepon seluler hanya berfungsi sebagai penerima dan penyalur panggilan. Namun fungsi telepon seluler berkembang setelah adanya evolusi yang dipelopori oleh operating system yang membuat telepon genggam memiliki fungsi yang lebih luas. Saat ini telepon genggam memiliki beragam fitur, mulai dari mengirim teks, berbagi foto video, mengirim email, bermain games, mengolah data, dan masih banyak lagi. Beberapa sistem operasi telepon genggam ini meliputi iOS dari Apple Inc., Windows dari Windows Inc., dan Android dari Google. Di antara para pesaing dalam industri sistem operasi, Android memegang pangsa terbesar dalam hal unit yang dikirimkan ke seluruh dunia dan jumlah pengguna. Dari sekian banyak ponsel yang telah beredar, kita tentu tidak asing dengan sistem operasi Android. Bahkan saat ini Android merupakan produk unggulan yang digunakan oleh vendor-vendor ponsel papan atas dunia. Android diciptakan oleh seseorang bernama Andy Rubin, pria kelahiran California, Amerika Serikat. Andy Rubin pernah bekerja untuk perusahaan besar besutan Steve Jobs, yaitu Apple pada tahun 1989 hingga 1992. Di perusahaan tersebut kemampuannya mulai terlihat dan terus berkembang. Ada hal unik loh tentang Andy Rubin ini. Ketika dia bekerja di Apple, dia sangat fanatik dengan robot. Karena hobinya tersebut, dia dijuluki Android oleh rekan kerjanya. Nah, hal inilah yang menjadi cikal bakal nama Android. Akhirnya pada Oktober 2003, Andy Rubin bersama 3 rekannya mendirikan perusahaan bernama Android Inc. Kala itu pendiri Android bercita-cita membuat sistem operasi pintar yang dikhususkan untuk kamera digital. Setidaknya cita-cita itu tetap dibawa ketika mereka menawarkan produk ini kepada para investor di tahun 2004. Tak lama kemudian, Android memutuskan bahwa pasar untuk kamera saja tidak cukup besar, sehingga Andy Rubin dan teman-temannya mengalihkan usahanya dan meluncurkan Android sebagai sistem operasi sebuah ponsel. Pada saat itu, Andy Rubin tidak mendapatkan investor yang berkenan membiayai pengembangan Android. Hal itu tentu wajar terjadi karena Nokia dan Windows Phone besutan Microsoft saat itu masih merajai sistem operasi di ponsel-ponsel. Walaupun telah diakuisisi oleh Google, ternyata CEO Google yaitu Eric Schmidt memberikan keleluasaan penuh pada Andy untuk melakukan pengembangan pada Android. Ketika dirasa wujud Android ini mulai terlihat pada tahun 2006 hingga pertengahan 2007, Google sibuk mencari rekan bisnis terutama vendor-vendor ponsel yang mau menggunakan sistem operasi Android. Namun sayangnya waktu itu tidak ada yang tertarik bermitra dengan Google dan bahkan diremehkan oleh para pesaing mereka, yaitu Microsoft dan raksasa ponsel saat itu Nokia. Bahkan petinggi Nokia saat itu mengatakan bahwa suatu hal yang mustahil bagi perusahaannya mengadopsi Android. Banyak orang yang menganggap Android hanyalah proyek jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Namun mental baja dan semangat yang besar dari Andy Rubin dan tim kala itu membuat Android tidak bergeming dengan segala cacian. Sampai pada akhirnya OS Android diterima oleh HTC dan kemudian merilis produk ponsel dengan OS Android pertama yaitu HTC G1. Namun sayang, produk ini tidak begitu populer, nyaris langsung tidak diterima masyarakat. Pada akhirnya OS Android kemudian banyak diminati. Hal ini karena adanya niatan para vendor papan atas yaitu Samsung, Motorola, HTC, dan Sony yang ingin menggeser singgasana iPhone, Nokia, BlackBerry, dan Windows Phone sebagai raja ponsel dunia waktu itu. Vendor-vendor yang memakai OS Android semakin hari semakin bertumbuh. Terobosan mereka selalu ditunggu oleh para pemburu teknologi di seluruh dunia. Hal inilah yang membuat Android terus berkembang setiap tahunnya dari yang sebelumnya diremehkan saat ini menjadi sangat disegani. Hingga saat ini OS Android digunakan lebih dari 15 vendor smartphone di seluruh dunia. Dengan beragam layanan, fitur hingga aplikasi yang sangat beragam dibandingkan kompetitor yang lain, membuat OS Android menjadi primadona masyarakat luas hingga saat ini. Popularitas Android sangat berdampak pada Nokia dan BlackBerry pada saat itu. Sebagian besar dari kita tentu tidak asing, terutama generasi yang lahir di tahun 80 hingga 90-an. Pasti pernah mendengar dan betapa bangganya ketika kita memegang HP Symbian milik Nokia. Nokia didirikan pada tahun 1865 di Finlandia, dan perjuangan panjangnya lebih dari 100 tahun dinyatakan selesai ketika pada tahun 2013 bertekuk lutut di tangan Microsoft dengan diakuisisi oleh Bill Gates dan kawan-kawan.
Setelah diperkenalkannya Apple iOS pada tahun 2007 dan Android pada tahun 2008, perlombaan OS sepenuhnya diambil alih oleh dua raksasa tersebut. Alasan runtuhnya Symbian OS adalah kurangnya aplikasi dan user interface atau UI. Setelah menghadapi persaingan dari iOS dan Android, Nokia ini terus berusaha meningkatkan Symbian OS mereka. Tetapi justru kebanyakan mengikuti UI Android dan iOS dan tidak menciptakan sesuatu yang unik dan baru. Persaingan ketat dari Samsung dan Apple dan kurangnya fokus pada inovasi adalah alasan besar kedua keruntuhan Nokia. Nokia tidak hanya gagal mewujudkan persaingan dari Apple, Samsung, Sony, dan BlackBerry di ponsel kelas atas. Mereka juga gagal melihat persaingan ketat di segmen ponsel bawah, di mana Nokia juga kehilangan pesona di ponsel kelas atas, persaingan dari Micromax, HTC, Huawei, dan ZTE. Dengan demikian, Nokia sudah dianggap kalah dalam permainan dan sudah tidak dapat digunakan, dan kita sudah tidak menemukan produk Nokia ini diproduksi lagi saat ini. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran mengenai pentingnya inovasi dan teknologi. Apabila kita tertinggal walaupun hanya satu jengkal saja, akan sangat berdampak pada keberlangsungan bisnis kita. Tetaplah jadi seseorang yang inovatif dan jauhi jumawa. Saya Hafiz Alfariski pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.